Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa sampai ngumani atau masuk ke dalam bulan Ramadan yang kemarin di bulan Rajab itu selalu kita berharap Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami sampai menuju bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah masuk di Ramadan yang pertama, dan sebagaimana janji saya, semoga janji saya ini terpenuhi semua, yaitu di sore kali ini kita akan melaksanakan kajian kitab Fathul Wahhab. Ya, jadi yang nanti kita kaji itu memang benar-benar Fathul Wahhabnya, bukan Minhajut Thulabnya ya. Kalau saya cari-cari video yang membahas masalah Fathul Wahhab, ini di YouTube ini masih belum ada, khusus yang yang dari ulama-ulama Indonesia, yaitu saya belum menemukan adanya itu kajian kitab Minhajut Thulab, itu yang dikaji oleh pondok pesantren dari Jombang. Saya lupa nama pondok pesantrennya, masa Tebu Ireng kayaknya bukan, pokok dari Jombang. Itu setelah saya lihat videonya, itu yang dikaji itu ternyata Minhajut Thulabnya, bukan Fathul Wahhabnya. Nah, jadi itu. Sehingga di sini saya inisiatif untuk mengawali ya, semoga di YouTube ini tuh ada yang membahas kitab Fathul Wahhab gitu. Nah, berhubung kitab Fathul Wahhab ini ketika saya baca itu memang levelnya itu memang the next level. Jadi beda dengan kitab Fathul Qorib, beda dengan kitab Fathul Mu'in. Bahasa-bahasa yang digunakan itu memang the next level, serta wakolanya itu loh, pendapat dari ulama-ulama lainnya itu banyak, sehingga ini memang perlu banyak banyak ngajinya ya. Dan ketika saya menyampaikan ini ya, sebelum saya menyampaikan ini tentu saya belajar dulu kepada ustadz saya, sehingga manakala ada kesalahan itu bisa saya minimalisir. Tapi kalau misalkan nanti ada ada lafadz yang saya terjemahkan atau saya sampaikan itu kok salah ya, itu memang karena kekurangan ilmu saya ya. Karena memang kitabnya itu memang benar-benar levelnya itu udah level beda lah. Nah, seperti itu, dan ini yang akan kita bahas adalah Kitabus Shaum saja, tidak mulai dari awal yang Kitabut Thaharah, enggak ya. Kita di sini di bulan Ramadan hanya mengkaji Kitabus Shaum, ya, kitab yang membahas masalah puasa saja. Jadi biar lebih fokus. Nah, jadi itu untuk pendahuluannya. Jadi ini untuk mengawalinya langsung saja kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Kita kirim hadiah Al-Fatihah kepada musannif kitab Fathul Wahhab, yakni Syekh Zakaria Al-Ansori. Semoga kita mendapatkan berkahnya beliau dengan membaca karya beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ila hadrati ruhi Syekh Zakaria Al-Ansori wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Zakaria Al-Ansori. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabus Shaumi.
ini merupakan kitab yang membahas atau yang menjelaskan permasalahan puasa. Oh ya, untuk halamannya, kalau di kitab saya ini sebenarnya untuk kitab saya itu ketinggalan di rumah. Jadi di sini saya nyetak ya, fotokopi, cetak fotokopi, dan di sini sudah saya cetak. Ini ada 16 halaman ya kalau di kitab Fathul Wahhab yang cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ya, ini saya nyetak dari kitab tersebut, ada PDF-nya. Ini di halaman 205. Kitab Shaumi ini merupakan kitab yang menjelaskan permasalahan puasa. Jadi di sini yang dipakai adalah redaksi saum, bukan siam. Ya. Kalau di Al-Qur'an itu yang paling banyak dipakai itu adalah lafaz siam. Jadi masdar dari soma yasumu. Soma yasumu bisa siamun, bisa saumun. Ya, nah, kemungkinan di sini beliau Syekh Zakaria Al-Ansari pakai redaksi saum karena melihat lafadznya itu soma yasumu bukan soma yasimu ya. Jadi itu adalah bina ajwaf wawi. Kalau kita melihat dari fi'il mudhari'nya ya soma yasumu, di situ alifnya itu asalnya adalah waw. Soma asluhu sawama, sama seperti sona yasunu. Ya, sona yasunu, sona asluhu sawana, soma asluhu sawama gitu ya. Makanya pakai masdar saum. Mungkin seperti itu ya, saya nebaknya seperti itu. Huwa logotan al-imsaku. Nah, puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Nah, ini kita semua sudah paham ya. Menahan, amsaka yumsiku. Wa syar'an imsakun anil muftiri ala wajhin makhsusin. Dan secara syarak definisi puasa ya, atau secara terminologi, kalau yang logotan tadi secara etimologi ya. Mungkin seperti itu, saya juga agak-agak lupa. Jadi secara syarak puasa artinya adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Baik itu secara dohir ya, yang membatalkan puasanya itu secara dohir, berarti memang zatnya itu memang membatalkan puasanya, atau secara batin berarti membatalkan pahala puasa. Itu semuanya harus ditahan. Ya. Yang membatalkan puasa secara dohir itu seperti makan, minum sengaja ya. Kemudian jima di siang hari bulan Ramadan bersama istri, itu juga secara dohir itu membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja itu. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan itu juga membatalkan puasa. Atau yang membatalkan puasa secara batin berarti membatalkan pahala puasa. Contohnya seperti berkata dusta, ghibah, dan yang lain sebagainya itu ya. Itu membatalkan pahala puasa. Sehingga efek kalau yang hal-hal yang membatalkan puasa secara dohir itu efeknya itu membatalkan puasanya ya, berarti memang harus dikodok, nanti efeknya itu harus dikodok di luar bulan Ramadan. Kalau yang membatalkan puasa secara batin berarti itu efeknya itu orang tadi hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi tidak perlu untuk mengodok puasa lagi di selain bulan Ramadan, seperti itu. Ala wajhin maksusin, dengan cara tertentu ya, otomatis untuk tata cara puasa itu telah diatur oleh syariat, jadi kita harus ikut itu, ada cara yang telah ditentukan. Wal aslu fi wujubihi qabla al-ijma'i ma ya'ti ayatun. Nah, untuk dalil yang menunjukkan kewajiban puasa sebelum adanya ijma' ulama ya, bersamaan dengan apa saja yang menyertainya atau bersama dalil yang menyertai ijma' ulama tadi adalah ayatun, ayat Quran di surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi di awal video saya bacakan. Di sini tertulis kutiba alaikumusiyam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang telah beriman, ya. Diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa. Jadi di sini redaksinya kutiba alaikum. Jadi efek alaikum itu biasanya kalau dia itu perintah, alaikum berarti itu memang wajib. Tapi kalau alaikum berarti ala ya. Ala ini kalau untuk larangan itu berarti alaikum itu memang bahayanya itu bahaya banget. Hati-hati gitu. Nah, di sini
berhubung ini menunjukkan perintah bukan larangan, maka alaikum artinya wajib bagi kalian untuk melaksanakan puasa. Wa khabarun, dan hadis Nabi, buniyal islamu ala khamsin. Ya, ini buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana. Ya, yang poin keempat, dan puasa Ramadan itu adalah dalil yang menunjukkan kewajiban puasa, baik dari ayat serta hadis Nabi. Yajibu shaumu ramadhana bi kamali sya'bana salasina. Nah, di sini untuk puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan disebabkan karena 30 hari dari bulan Sya'ban itu sudah terlewati. Ya, berarti kalau sudah tanggal 30 Sya'ban, berarti besoknya itu sudah pasti tanggal 1 Ramadan. Ya. Karena dalam kalender Hijriyah itu maksimal itu 30. Enggak ada 31. 31 itu hanya kalender Syamsiyah atau kalender Masehi yang kita pakai sehari-hari itu ya. Nah, tapi kalau di kalender Hijriyah itu tanggalnya itu paling banyak itu 30 atau paling sedikit itu 29 ya. Antara 29 atau 30 itu. Bikamali sya'bana salasina yauman. Itu yang pertama. Tanda untuk mengetahui bahwa besok itu masuk bulan Ramadan. Atau yang kedua, ru'yatil hilali, atau dengan cara melihat hilal. Nah, ini untuk prosesi melihat hilal itu biasanya itu dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban, yang biasanya itu dilakukannya sore hari, untuk mengetahui nanti maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum. Ya. Jadi melihat hilal, dan ini untuk prosesi melihat hilal ini enggak harus orang adil, siapapun itu bisa melihat. Ya. Nah, kemudian di sini lanjutannya itu fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqon. Nah, melihat hilal ini itu akan berimbas kepada orang yang melihat tadi itu harus melaksanakan puasa. Kalau misalkan orang tadi memang melihat hilal. Fi haqqi man ra'ahu, pada orang yang telah melihat hilal. Wa in kana fasiqon, meskipun orang yang melihat tadi itu orang fasik, ya. Entah orang adil atau orang fasik, kalau orang tadi itu memang secara nyata melihat hilal, maka efeknya orang tadi harus melaksanakan puasa. Ya, ini konteks membicarakan diri sendiri dulu, ya. Masih belum disampaikan ke masyarakat muslimin lainnya. Nah, gitu. Nah, itu yang kedua. Sekarang atau yang ketiga ini efeknya atau kewajiban puasanya enggak hanya pada orang yang melihat, tapi juga kepada kaum muslimin sekitarnya. Au subutiha, atau dengan menetapkan ru'yatul hilal fi haqqi man lam yarahu, bagi orang yang tidak melihat hilal, ya, bi adli syahadatin, dengan adilnya kesaksian. Nah, kalau ini berhubung ini harus ditetapkan dan disampaikan kepada kaum muslimin, maka yang melihat hilal ini itu memang harus orang yang adil, dan orang tadi itu bersaksi bahwa dia memang telah melihat hilal. Ini enggak boleh orang fasik, ya. Ini sudah wilayahnya orang-orang adil saja. Itu. Di khabaril Bukhari, hal ini sebagaimana disampaikan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, di khabaril Bukhari maksudnya itu seperti itu, bukan khabarnya atau bukan hadisnya Imam Bukhari, ya. Tolong, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Sahih Bukhari itu adalah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, bukan hadisnya Imam Bukhari. Ya, tolong itu catatan. Jadi gitu, khabarnya Nabi atau hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, puasalah kalian karena telah melihat hilal, wa aftiru, dan laksanakanlah Idul Fitri, ya. Kalau makna saya yang lebih cocok seperti itu. Laksanakanlah Idul Fitri karena telah melihat hilal pula. Fa in gumma alaikum, manakala kalian itu masih samar-samar, ya, masih bimbang, fa akmilu iddata sya'bana salasina, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban selama 30 hari. Nah, itu tata cara untuk penetapan bulan Ramadan. Ada dua.
Ada dua, cuman yang poin yang kedua ini itu ada cabangnya, cabang satu serta cabang yang kedua. Cabang satunya itu cukup melihat hilal bagi orang yang memang melihat hilal, dan ini efeknya bagi orang yang melihat hilal tadi itu wajib berpuasa, ya meskipun yang melihat tadi itu orang fasik. Kemudian cabang yang kedua, ini yang melihat itu harus orang adil, dan ini disampaikan atau ditetapkan. Ya, ditetapkan kemudian disampaikan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin itu juga melaksanakan puasa. Seperti itu. Itu dalil yang pertama, atau dalil yang kedua, bukan atau ya, dan ya. Kemudian dalil yang kedua, waliqauli Ibni Umar. Ya, berdasarkan kaulnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ya. Yang menunjukkan untuk penetapan ru'yatul hilal ini, yaitu sabda beliau, bukan sabda ya. Kaul beliau adalah akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilala. Saya memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya saya telah melihat hilal. Fasoma wa amaron nasa bisiyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, ya, beliau berpuasa dan memerintahkan manusia disebabkan puasanya beliau. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Habban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dianggap sahih oleh Imam Ibnu Habban. Itu yang dalil yang kedua mengenai subut ru'yatil hilal yang bi'adli syahadatin. Kemudian dalil yang ketiga, walima rawa at-Tirmidzi wa ghairuhu. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, bisa Tirmidzi. Kalau Tarmadi itu kalau nggak salah juga bisa, cuman saya agak-agak lupa. Yang paling masyhur itu kalau nggak Turmudi atau Tirmidzi itu. Karena Imam Turmudi atau Imam Tirmidzi itu namanya itu bukan nama bahasa Arab, tapi dia itu nama ajam. Ya. Wa ghairuhu, dan selain Imam Turmudi atau Imam Tirmidzi ya. Saya baca Tirmidzi saja ya. Anna A'rabiyan. Nah, ini untuk riwayat Imam Turmudi ya, itu bunyinya anna A'rabiyan syahida indan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatihi. Ada seorang badui yang bersaksi di hadapan Nabi bahwa dia telah melihat hilal. Fa amaron nasa bisiyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia bisiyamihi, disebabkan puasanya beliau. Jadi di sini ada dua pihak yang terkait ya. Yang pertama itu dari orang yang melihat hilal, yang kalau yang hadis pertama tadi itu adalah yang melihat hilal adalah sahabat Abdullah bin Umar, kemudian dia bersaksi di hadapan Nabi, ya. Kemudian Nabi sebagai penentu hukum itu memutuskan bahwa kesaksian dari sahabat Ibnu Umar ini bisa, kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk melaksanakan puasa pula. Kemudian pihak yang kedua tentunya adalah Nabi. Kalau pihak yang pertama tadi adalah Abdullah bin Umar atau orang Badui sebagai orang yang bersaksi bahwa mereka itu melihat hilal, kemudian pihak yang kedua adalah Rasulullah SAW sebagai penentu hukum, sebagai penentu kebijakan puasa atau tidak. Ya, kalau misalkan Rasulullah di sini tidak menetapkan bahwa besok itu puasa atau mulai malam ini puasa, misalkan seperti itu ya, maka yang berkewajiban puasa itu ya hanya sahabat Abdullah bin Umar atau orang Badui tadi, ya, yang wajib melaksanakan puasa. Tapi berhubung Rasulullah menetapkan bahwa malam ini atau besok itu bulan Ramadan, maka ya tentunya kaum muslimin juga harus melaksanakan perintah Nabi tersebut untuk melaksanakan puasa. Seperti itu. Kemudian mana tadi? Wal makna fi subutihi bil wahidi al ikhtiyatu lisaumi. Nah, di sini untuk makna di dalam menetapkan Ramadan bil wahid disebabkan karena satu orang itu adalah al ikhtiyatu lisaumi. Al ikhtiyat adalah rasa peduli, kepedulian untuk melaksanakan puasa. Ya, jadi orang yang melihat, oh ini hilalnya sudah nampak, berarti dia itu harus peduli. Ya, peduli kalau efek dia itu sudah melihat hilal, berarti
dia harus melaksanakan puasa untuk menunjukkan rasa kepeduliannya sudah masuk hilal. Ya, hilal itu sebagai gerbang. Kok sampai situ bahasanya? Istilahnya itu penunjuk ya, penunjuk kalau memang malam ini itu sudah masuk bulan Ramadan ya. Itu harus ada rasa peduli bagi orang yang melihat tadi. Makanya orang yang melihat tadi itu harus melaksanakan puasa gitu. Sebagai bentuk rasa kepeduliannya. Wa kharaja bi adli syahadati ghairul adli wa adlu riwayati. Nah, yang tidak termasuk dalam kategori adilnya kesaksian adalah ghairul adli. Tentunya yang melaksanakan kesaksian tadi itu adalah orang yang tidak adil. Berarti orang fasik dan yang lain sebagainya itu nggak boleh ya. Ucapannya itu dijadikan sebagai acuan menentukan besok itu atau malam ini itu masuk bulan Ramadan, nggak boleh. Ya, kalau yang ngomong orang fasik ya berarti omongannya itu hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Kalau misalkan nanti malam itu sudah masuk bulan Ramadan, ya. Ini sampai saya ulang berkali-kali. Kemudian wa adlu riwayati, dan adilnya riwayat. Nah, untuk riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan penetapan bulan Ramadan. Karena yang namanya riwayat itu kadang bisa bohong, ya. Tapi kalau kesaksian, bersaksi, berarti memang harus ada bukti. Tapi kalau riwayah itu nggak perlu ada bukti. Katanya, saya mendengar dari si fulan bahwa besok itu bulan Ramadan. Berarti ngomong orang yang mengucapkan ini, ya, itu kan tidak punya bukti, hanya mengandalkan omongan dari orang lain, yang mana orang lainnya itu belum tentu juga melihat hilal, ya, hanya berspekulasi. Itu makanya riwayah itu tidak bisa digunakan sebagai ini tadi penentuan dalam menetapkan Ramadan. Meskipun yang ngomong itu adalah orang yang adil, ya, itu nggak bisa. Fala yakfi fasikun wa abdun wa mra'atun, maka tidak cukup orang fasik, hamba sahaya dan perempuan, ya. Ini nggak cukup untuk dijadikan sebagai orang-orang yang terlibat dalam penentuan bulan Ramadan, nggak boleh. Harus laki-laki merdeka, ya, dan dia tidak fasik alias adil. Wa sahaha fil majmu', dan menganggap sah di dalam kitab Majmu', ya, kita semua tahu bahwa kitab Al-Majmu' itu adalah karya dari Imam Nawawi. Maka fa'il dari sahaha di sini adalah Imam Nawawi, itu ya. Di sini Imam Nawawi menganggap sahih di dalam kitab beliau, kitab Majmu', annahu, bahwasannya la yustaratu al adalatu al batinatu, tidak disyaratkan orang yang adil itu adalah orang yang memiliki rasa keadilan batin. Wahia allati yurja'u fiha ila qaulil muzakkin, yang mana keadilan batin ini itu dikembalikan atau biasanya dimiliki oleh orang-orang yang dia itu senantiasa membersihkan dirinya. Ya, allati yurja'u fiha ila qaulil muzakkin, yang dikembalikan kepada ucapannya orang-orang yang tazkiyatun nafas, senantiasa membersihkan dirinya. Itu enggak perlu sampai sejauh itu, karena itu terlalu terlalu dalam, terlalu wah gitulah. Jadi cukup adil yang dimaksud di sini itu ya, dia memang melihat hilal, kesaksiannya itu bisa dibuktikan, cukup itu. Wastashkala bi anna sahiha annaha syahadatun la riwayatun. Nah, di sini kemudian yang masih samar itu adalah bi anna sahiha, yang dianggap sahih itu annaha syahadah, bahwa yang dimaksud syahadah bahwa yang dimaksud dengan adalah rasa adil itu adalah syahadah, adalah kesaksian, la riwayah, bukan riwayat, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang dimaksud keadilan di sini adalah dia memang benar-benar bersaksi bahwa dia itu telah melihat hilal gitu, bukan riwayah yang katanya gitu. Nah, ini masih dianggap samar, masih dianggap muskilah, maka di sini wajibu kemudian dijawab bi annahu uktufira fihi dzalika, bahwasanya hal tersebut. Nah, hal tersebut ini apa? Ini sulitnya kitab Fathul Wahhab itu ini loh. Mengembalikan ini domirnya itu kembali kemana gitu. Nah, kalau domir ini saya kembalikan seperti ini. Bahwa sesungguhnya untuk adalah ya, bukan adalah ya, rasa adil, sifat adil ini
itu dimaafkan fihi di dalam konteks subut Ramadan. Jadi orang yang adil atau sifat adil itu bisa dimaklumi dalam menetapkan bulan Ramadan. Maksudnya seperti itu. Kama ughfira fihi al-iktifa'u bi'adlin lil ikhtiyati. Sebagaimana dimaafkannya al-iktifa, merasa cukup fihi di dalam penetapan bulan Ramadan. Bi'adlin dengan satu orang adil. Ya, cukup dengan satu orang adil itu sudah bisa diterima. Uktufiro di sini redaksinya dimaafkan. Fihi di dalam subut Ramadan. Dalam rangka apa? Lil ikhtiyati, dalam rangka hati-hati atau peduli. Wahia syahadah hisbah. Nah, yang dimaksud syahadah di sini adalah kesaksian yang hisbah, kesaksian yang terukur. Jadi hilalnya itu ada, derajatnya itu berapa sudah terbukti, sudah terhitung, ya. Matlaknya, nah ini matlaknya itu sebenarnya pembahasannya itu masih di paragraf selanjutnya di video nanti ya, di video selanjutnya. Tapi di sini juga harus disampaikan semuanya itu terukur, ya. Itulah yang dimaksud syahadah hisbah, kesaksian yang terukur. Jadi bukan kesaksian, oh saya sudah melihat hilal. Iya memang hilalnya terlihat, tapi baru 1 derajat. Kan masih belum bisa kalau 1 derajat. Minimal itu 3 derajat ya kalau nggak salah ya. Kalau 1 derajat itu masih belum bisa. Masih hanya kayak 1 garis cahaya gitu. Itu masih belum bisa. Kemudian selanjutnya, qalat ta'ifatun minhum al-Baghawi. Kemudian qalat ta'ifatun minhum al-Baghawi. Ada sekelompok golongan itu yang berkata, di antara golongan tersebut itu ada Imam Baghawi, yang mana kelompok ini mengatakan wajibu as-shaumu aidan alaman akhbarahu mausukun bihi birru'yati. Puasa juga menjadi wajib bagi orang yang diberitahu oleh orang yang bisa dipercaya untuk melaksanakan ru'yatul hilal. Jadi ada orang yang memang bidangnya itu melihat hilal, ya, berarti dia ahli falak ya. Itu dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk untuk melihat hilal. Maka ketika orang tadi itu menetapkan bahwa misalkan malam ini sudah masuk bulan Ramadan, maka orang-orang yang tinggal di kampung orang tadi itu harus melaksanakan puasa sebagaimana ketetapan orang yang dipercaya tadi. Nah ini bisa dibaca mabni majhul, bisa dibaca mabni maklum. Ida uqtuqida sidquhu, kalau dibaca mabni majhul berarti artinya manakala rasa jujurnya itu dipercaya. Kalau dibaca mabni maklum, ida i'taqada sidqahu, manakala man tadi itu mempercayai kejujurannya. Berarti seperti itu. Wa illam yadhkurhu indal qadi, meskipun kejujurannya tadi itu tidak disampaikan di hadapan hakim. Jadi kalau hakim itu kan biasanya cakupan hukumnya, kalau hakim menetapkan suatu ketetapan, maka itu efeknya itu lebih luas. Tapi kalau orang tadi yang dipercaya sebagai orang yang bisa melihat hilal, itu efeknya itu enggak luas-luas amat. Ya cukup 1 desa misalkan seperti itu. Ya, jadi meskipun orang tadi itu tidak dikatakan di hadapan hakim bahwa orang tadi itu jujur seperti ini bisa dipercaya, itu orang tadi itu ya sudah cukup lah ya bagi orang satu kampung gitu ya. Wa yakfi fi syahadah, dan cukup di dalam syahadah, di dalam kesaksian itu ucapan asyhadu anni raaitul hilal. Saya bersaksi bahwa saya telah melihat hilal. Itu sudah cukup ucapan seperti itu. Khilafan li Ibni Abi Adam, berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Abi Dam. Nah, mengenai siapa beliau ini saya masih belum menemukan referensi yang cukup. Saya melihat di Wikipedia itu juga ya beliau ini memang salah satu ulama yang tapi karyanya itu enggak banyak ya, karena sudah enggak ada yang melestarikan karyanya itu. Jadi masih minim referensi. Wa mahallu subuti Ramadhana bi adlin fi shaumi. Nah, untuk tempat penetapan Ramadan dengan kesaksian satu orang adil itu dipakai untuk puasa wa tawabihi, dan hal-hal yang menyertai puasa, kasolati tarawih seperti sholat tarawih,
la fi ghairiha, tidak di dalam selain tawabi puasa. Jadi hal-hal yang menyertai puasa Ramadan itu ya taraweh ya, dan ya hal-hal yang lainnya. Bukan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu contohnya seperti apa? Contohnya kadainin mu'ajjalin bih, hutang yang jatuh tempo. Jadi hutangnya itu ditaklek sampai datangnya bulan Ramadan. Nggak usah seperti itulah. Bulan Ramadan itu kita fokus ibadah, nggak usah ngurusi masalah hutang dulu, ya gitu. Wa wuqu'it tolak, jatuhnya talak itu nggak usah lah sampai digantungkan ke bulan Ramadan. Wa itqi mu'allaqaini bih, dan membebaskan dua orang yang mu'allaqaini, yang bergantung, yang tergantung. Maksudnya di sini saya juga masih belum tahu, ini saya cari-cari juga belum nemu jawabannya. Jadi ini saya skip. Wa itqi mu'allaqaini bih itu ya. Qala Al-Asnawi, Imam Al-Asnawi mengatakan illa ayata'allaqu bisyahidi li'tirafihi. Nah, berbeda manakala subut Ramadan ini itu yata'allaq, berkaitan dengan orang yang bersaksi li'tirafihi karena pengakuannya, itu beda lagi. Nah, di sini maksudnya juga gimana? Wallahu a'lam. Nah, ini sulitnya Fathul Wahhab ya. Qala, beliau berkata, nah ini nggak ada domirnya yang kembali kemana, ini nggak ada. Jadi kita harus nebak-nebak. Kalau di sini saya nebaknya, qala ini kembali ke Imam Al-Asnawi, karena itu adalah fa'il yang paling memungkinkan, karena paling dekat gitu. Qala, berkata Imam Al-Asnawi, wa ma sahhahuhu min subutihi bi adlin khilafu madhabis Syafi'i. Nah, penetapan bulan Ramadan yang dianggap sah oleh ulama dengan adilnya kesaksian atau dengan orang adil yang hanya satu, itu berbeda dengan madhabnya Imam Syafi'i. Fa innahu ruji'a anhu fil karena ini sebagaimana dirujuk kembali ke pendapat beliau yang ada di kitab yang mana beliau mengatakan waqala la yajuzu fihi illa syahidani. Penetapan bulan Ramadan itu tidak boleh kecuali dengan dua saksi. Ya, kalau yang tadi kita membaca bahwa penetapan Ramadan itu cukup dengan kesaksian satu orang adil, itu sudah bisa. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak cukup, harus dua orang yang bersaksi. Nah, gitu. Nah, kalau ada pendapat seperti itu, maka di sini wa ujibu, saya jawab maksudnya di sini Imam Zakaria Al-Ansari ya. Beliau menjawab bi anna ruju'ahu innama kana bil qiyas, itu hanya sebatas qiyas, dikiaskan. Lima lam yatsbut indahu fi dzalika khabarun, didasarkan karena keterangan hadis yang masih belum subut, yang masih belum tetap menurut Imam Syafi'i fi dzalika, di dalam masalah penetapan Ramadan. Kama yadullullahu kalamuhu, sebagaimana ada kalam Imam Syafi'i yang menunjukkan hal tersebut fi Mukhtasarul Muzani, di dalam kitab Mukhtasar Muzani. Ya, waqad sabata, dan sungguh telah tetap ucapan beliau ini. Annahu sallallahu alaihi wasallam qabila syahadati kullin. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima kesaksian dari masing-masing person, masing-masing orang. Mini Bani Umar, yang dari kesaksian sahabat Abdullah bin Umar itu beda. Wal A'rabi, dan dari kesaksian orang Badui itu juga beda. Wahdahu, masing-masing satu. Jadi di sini Imam Syafi'i itu menegaskan kalau dari hadis ini itu yang ada itu hanya hanya kesaksian satu orang saja, yakni orang yang melihat. Sedangkan untuk Rasulullah di sini kan konteksnya beliau hanya menetapkan sehingga diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Tapi di sini tetap yang melihat itu hanya satu orang, sehingga di sini tidak cukup. Ya, jadi harus butuh dua orang yang bersaksi bahwa mereka memang melihat hilal. Kalau untuk konteks di Indonesia itu nggak perlu dipermasalahkan ya, karena di Indonesia di sini yang melihat hilal itu dari Sabang sampai Merauke semuanya itu melihat hilal. Ya, jadi ini sudah menjadi nggak masalah. Jadi itu untuk kajian pertama kali ini di bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan
Untuk keterangan-keterangan yang tadi mungkin itu adalah keterangan tambahan, itu adalah sebagai pengetahuan baru ya bagi kalian. Dan kalau misalkan kalian masih belum paham mengenai keterangan-keterangan tambahan tadi, kalian cukup ambil keterangan-keterangan pokoknya ya. Jadi keterangan pokoknya satu, untuk puasa Ramadan itu dalilnya jelas ya di surat Al-Baqarah ayat 183 menunjukkan bahwa hukumnya wajib secara ijma ya. Ulama semua sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat, baik ulama Aswaja, ulama Wahabi, ulama Syiah, ulama apapun itu semuanya sepakat puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya. Kemudian untuk penetapan bulan Ramadan itu ada dua, bisa lewat hisab atau lewat ru'yah. Kalau lewat hisab itu jelas dengan cara bulan Sya'ban itu sempurna secara 30 hari atau dengan melihat hilal ya. Nah, yang mana kalau melihat hilal ini itu ada dua pembahasan. Yang pertama, kalau yang melihat hilal tadi itu adalah orang fasik, maka ketika dia memang bersaksi bahwa dia melihat hilal, maka kesaksiannya itu hanya dipakai untuk dirinya sendiri karena status fasiknya. Tapi kalau yang melihat hilal itu adalah orang adil, maka ini bisa disampaikan ke kaum muslimin agar orang lain itu bisa melaksanakan puasa pula. Seperti itu. Dan untuk pembahasan selanjutnya yang wa'idha sumna itu insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya ya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.